Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera buat anak-anakku semua. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Saya berharap pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi dengan saya, Wahyudin, dalam pembelajaran geografi. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang topik geografi yang membahas permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah serta upaya mengatasinya. Oke, pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan ini ada dua, yaitu yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Serta yang kedua adalah siswa dapat merumuskan upaya untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Lingkup pembahasan kita pada kesempatan ini adalah kita akan membahas atau mengulas kembali tentang bagaimana sih definisi penataan ruang itu. Yang kedua adalah apa tujuan penataan ruang. Jadi ini sebenarnya untuk mengingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya meskipun sudah dibahas supaya tidak terputus materi yang kita lanjutkan pada kesempatan ini. Kemudian kita lebih dalam membahas tentang apa sih tantangan dalam penyusunan tata ruang wilayah? Kemudian, kita masuk ke pembahasan inti yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu bagaimana permasalahan dalam penerapan tata ruang. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana upaya mengatasi permasalahan tata ruang. Dan kemudian kita berlanjut sampai sesi terakhir saya akan bukakan sesi tanya-jawab, lalu kemudian ada pengerjaan kuis. Jadi, saya berharap teman, Bapak, dan Ibu guru pendamping sekolah untuk memfasilitasi siswa-siswa kita untuk belajar ya. Baik, kita masuk di pembahasan yang pertama. Apa sih yang dimaksud penataan ruang? Jadi, sekedar mengingatkan kembali pembelajaran yang sebelumnya bahwa penataan ruang itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Kemudian lebih jauh lagi dijelaskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Jadi penataan ruang yang dimaksud Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di sini adalah ada 3 komponen. Yang pertama adalah adanya perencanaan tata ruang, ada pemanfaatan tata ruang, dan ada pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi, dikatakan bahwa penataan ruang itu adalah suatu sistem proses yang dimulai dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Bisa paham ya anak-anakku? Oke, baik. Selanjutnya, lebih jauh, supaya lebih gampang dipahami, ada definisi penataan ruang, di mana dikatakan bahwa penataan ruang itu adalah tindakan dalam menata dan mengatur suatu ruang sesuai dengan fungsinya dan potensinya, sehingga menghasilkan fungsi ruang yang optimal. Ya. Oke, selanjutnya. Apa sih tujuannya penataan ruang? Ya. Jadi penataan ruang itu dibentuk atau disusun untuk mewujudkan wilayah ruang nasional yang aman, nyaman, produktif berkelanjutan, dan berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Jadi, di sini bertujuan bagaimana caranya tercipta keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan. Ya, kemudian diupayakan terwujudnya keterpaduan pemanfaatan lingkungan alam dan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Serta yang ketiga adalah
untuk melindungi ruang dari dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari adanya penataan ruang itu. Itu yang menjadi tujuan, ya. Oke. Untuk mencapai tujuan tata ruang tadi, itu dijabarkan menjadi 3 hal. Yang pertama, tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah provinsi, dan yang ketiga adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Tetapi untuk mewujudkan itu, anak-anakku sekalian, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa tantangan dalam penyusunan tata ruang di Indonesia. Oke, kita identifikasi satu persatu. Tantangan yang pertama dalam penyusunan tata ruang itu adalah jumlah penduduk yang besar. Jadi, di sini, anak-anakku sekalian, saya sajikan data jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 kemarin, ya, itu mencapai 273 juta jiwa lebih, di mana persentasenya itu berbanding 50,5 dengan 49,5 rasio jenis kelaminnya, ya, antara perbandingan laki-laki dan perempuan. Dari jumlah sebanyak ini, anak-anakku sekalian, itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur, ya, di mana dapat terlihat pada ilustrasi peta persentase yang lebih dominan itu terdapat pada bagian barat Indonesia, di mana persentase terbesar jumlah penduduk itu berada atau mendiami Pulau Jawa. Dan yang kedua, mendiami atau terdapat di Pulau Sumatera. Selebihnya itu tersebar di berbagai wilayah di seluruh wilayah negara Indonesia. Ini jumlah penduduk yang besar ini merupakan sebuah potensi sekaligus sebuah kendala sebenarnya terkait dengan tata ruang. Makanya, dalam penyusunan tata ruang ini sudah ditaktisi solusi-solusi yang bisa ditawarkan dalam penyusunan untuk menjawab tantangan ini. Yang pertama adalah wilayah pembagian rencana tata ruang wilayah nasional itu dibagi menjadi 112 kawasan. Yang kedua adalah adanya regionalisasi. Apa itu regionalisasi? Yaitu adalah penggolongan wilayah berdasarkan karakteristik wilayah tertentu. Dan yang ketiga adalah pemerataan. Pemerataan yang dimaksud di sini bukan pemerataan penduduk, tetapi bagaimana caranya perencanaan yang disusun itu memberikan efek yang sama atau memberikan rencana perencanaan yang setara di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari barat sampai ke ujung timur. Diharapkan dari 3 hal itu bisa menjawab tantangan penyusunan tata ruang wilayah dalam hal jumlah penduduk yang besar. Kemudian kita identifikasi lagi tantangan yang kedua. Kita lihat luas wilayah. Anak-anakku, bisa diperhatikan di layar. Yang warna kuning adalah wilayah Indonesia dan warna biru adalah wilayah kawasan Eropa Barat. Kita lihat, ternyata luas Indonesia lebih luas daripada 11 negara yang terdapat di kawasan Eropa Barat. Di mana luas Indonesia di sini adalah 1,9 juta kilometer persegi. Sementara daerah kawasan Eropa Barat yang notabene terdiri dari 11 negara itu luasnya hanya 1.500.000 kilometer persegi. Ini kenapa dikatakan menjadi sebuah tantangan dalam penyusunan tata ruang? Karena kita lihat, kita amati wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Kira-kira masalah apa, kendala apa yang mungkin timbul dari bentuk Indonesia yang berupa kepulauan? Ya, masalah yang utama adalah aksesibilitas, karena Indonesia adalah
dipisahkan oleh lautan. Makanya dalam penyusunan tata ruang berupaya dirumuskan bagaimana caranya sehingga faktor keterjangkauan ini tidak lagi menjadi masalah dalam penyusunan tata ruang. Makanya solusi yang mungkin ditawarkan dalam penyusunan tata ruang di sini adalah yang pertama adalah pembangunan infrastruktur jalan darat. Supaya daerah-daerah terpencil itu bukan lagi sebuah kendala. Yang kedua adalah optimalisasi jalur tol laut atau ALKI. Ada yang tahu ALKI, anak-anakku? Ya, alur laut Kepulauan Indonesia. Oke. Dengan harapan bahwa dengan dioptimalisasi jalan darat dan jalur tol laut ini diupayakan penyusunan tata ruang ini bisa terjawab. Yang berikutnya, anak-anakku, kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Jadi berdasarkan data Badan Pusat Statistik itu persentase penduduk miskin Indonesia itu pada tahun 2021 itu 9,71% dan pada tahun 2022 itu menurun sebesar 0,17 poin menjadi 9,54%. Ini artinya pembangunan ini menjadi indikatornya bahwa berjalan secara baik dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Solusi apa yang bisa diambil untuk menjawab tantangan ini? Yang pertama adalah, ini adalah opsi langkah yang diambil, yaitu yang pertama menurunkan angka stunting. Stunting itu adalah suatu keadaan di mana kondisinya gizi buruk. Ya. Yang kedua, upaya menurunkan kemiskinan lewat stabilisasi harga pangan, pengurangan beban penduduk miskin, maupun berupa subsidi. Yang ketiga adalah memberikan peluang pekerjaan. Ibaratnya masyarakat itu diberi pancing, ya, peluang pekerjaan. Supaya apa? Lewat peningkatan keahlian dan sertifikasi, baik berupa magang ataupun kemitraan dengan industri dan berupa investasi yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Berikutnya, menurunkan kesenjangan kekayaan, ketimpangan kekayaan. Apa maksudnya ketimpangan kekayaan? Suatu kondisi di mana yang kaya sangat kaya, sedangkan banyak juga yang berada taraf hidupnya di bawah garis kemiskinan. Bagaimana caranya ini menurunkan kesenjangan ketimpangan kekayaan? Yaitu lewat subsidi, maupun program afirmasi yang efektif, maupun pemberian kredit bagi masyarakat yang memudahkan, ya, tidak memberatkan. Yang terakhir, untuk menjawab tantangan ini adalah bagaimana caranya menguatkan industri berbasis kerakyatan. Jadi lewat penguatan industri kecil strategis, pemaksimalan potensi hasil perkebunan, reformasi agraria, dan sebagainya. Jadi ini diharapkan bisa bagaimana caranya supaya penyusunan tata ruang ini bukan lagi sebuah kendala. Selanjutnya, ini yang tidak kalah penting, yang menjadi tantangan penyusunan tata ruang. Indonesia adalah sebuah wilayah di bumi ini yang sangat rawan terhadap bencana alam. Coba perhatikan anak-anakku di layar. Diidentifikasi terdapat 295 daerah di Indonesia yang merupakan titik rawan gempa. Kemudian 127 gunung api aktif. Kemudian teridentifikasi 274 daerah di Indonesia, daerah yang rawan longsor. Kemudian ada lagi 200 lebih daerah yang rawan tsunami. Serta bahaya banjir itu 300-an lebih. Mungkin anak-anakku ada gambaran kenapa sih Indonesia rawan bencana? Ya, salah satunya ya karena Indonesia berada di jalur Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania salah satunya, ya, di mana wilayah Indonesia termasuk dalam daerah kawasan cincin api dunia.
apa solusi yang bisa ditawarkan dalam penyusunan tata ruang di sini? Yang pertama adalah mengurangi kerentanan, mengurangi dampak kerentanan dalam terjadinya bencana alam. Yang kedua, meminimalisasi dampak. Jadi, bencana alam itu adalah suatu kondisi di mana tidak selamanya bisa dihindari. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat dari terjadinya bencana tadi. Dan langkah yang ketiga yang bisa diambil adalah menekan potensi kerugian. Jadi anggaplah ceritanya bencana sudah terjadi, tapi yang bisa kita lakukan adalah bukan menghilangkan bencananya itu, tetapi bagaimana caranya kita membuat suatu rancangan untuk menekan potensi kerugian apabila terjadi bencana. Nah, solusi ini yang diharapkan untuk menjawab tantangan penyusunan tata ruang di Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah krisis pangan, energi, dan air. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi saat ini, apalagi setelah pandemi ini, terdapat krisis pangan dan energi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai antisipasi, ya, dengan cara menyiapkan 600.000 hektar lahan pertanian dan menjamin ketersediaan air di daerah pertanian. Nah, berikutnya, percepatan musim tanam dan pemberian stimulus ke petani. Nah, kemudian dari sisi pemerintahnya lagi, pihak Bulog, Badan Urusan Logistik itu harus mengontrol bagaimana hasil-hasil produksi pertanian itu Bulog yang tangani, sehingga terjadi kestabilan harga di masyarakat. Nah, bagaimana langkah konkretnya untuk menjawab tantangan penyusunan tata ruang di sini? Yang pertama adalah pelestarian sawah abadi. Sawah abadi yang dimaksud di sini adalah lahan-lahan irigasi yang memang sangat produktif. Jadi ini tidak boleh diganggu, sehingga untuk memasok hasil-hasil produksinya nanti memasok kebutuhan-kebutuhan dalam negeri. Yang kedua adalah optimalisasi lahan cadangan di luar Jawa. Nah, karena kita tahu secara umum wilayah Indonesia adalah wilayah yang subur, ya. Ya, jadi ada beberapa kawasan-kawasan di Indonesia yang dijadikan sebagai lahan cadangan, terutama di luar Jawa. Termasuk daerah kita Sulawesi Selatan di sini termasuk salah satunya lahan cadangan. Di Aceh, apalagi Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat dan sebagainya. Kemudian yang menjadi tantangan berikutnya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama itu adalah efek gas rumah kaca atau biasa diistilahkan dengan apa, anak-anakku? Greenhouse effect. Apa itu? Ya, jadi rumah kaca itu adalah suatu kondisi yang menggambarkan bagaimana panas bumi itu tidak lepas keluar ke atmosfer sehingga mengakibatkan suhu di ruang muka bumi itu meningkat. Nah, kemudian itulah yang memicu terjadinya pemanasan global. Pemanasan global itu adalah suatu kondisi di mana suhu di seluruh permukaan bumi itu meningkat. Nah, salah satunya penyebabnya itu adalah greenhouse effect tadi. Nah, kemudian yang menyebabkan perubahan iklim tadi itu adalah kerusakan lapisan ozon. Kerusakan ozon bisa terjadi akibat adanya gas-gas buang, gas karbon yang terlepas ke udara, ya, ke atmosfer sehingga bisa merusak lapisan ozon. Nah. Kemudian faktor yang menyebabkan perubahan lagi adalah kerusakan fungsi hutan. Di mana hutan yang dianggap paru-paru dunia, fungsi hutan untuk menjaga kestabilan iklim, ketika hutan tersebut rusak, maka otomatis iklim itu akan berubah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penggunaan CFC. Apa gunanya CFC? Ya, digunakan sebagai bahan pendingin. Nah, karena perubahan suhu bumi yang meningkat, maka orang terpaksa harus menggunakan
suatu saat yang bisa digunakan untuk jadi pendingin penggunaan AC, ya. Seperti itu. Masalahnya kemudian ketika penggunaannya ini tidak terkontrol bisa memicu terjadinya perubahan iklim. Dan selanjutnya gas buang industri, ya. Sekarang apa dampaknya dari perubahan iklim itu? Bisa menyebabkan bencana di Indonesia. Yang pertama, musim kemarau yang berkepanjangan. Ya, jadi dulunya mungkin musim itu teratur, sekarang belakangan ini agak susah dibedakan. Mana musim hujan, mana musim kemarau. Musim hujannya panas, musim kemaraunya malah hujan. Seperti itu. Jadi itu namanya iklim yang tidak teratur lagi. Ada perubahan iklim. Kemudian bencana-bencana lainnya. Angin puting, beliung, ya, angin curah hujan yang tinggi, sumber air berkurang, serta adanya pencairan es. Upaya apa yang bisa kita lakukan di sini di dalam menjawab tantangan penyusunan tata ruang di Indonesia? Yang pertama yaitu adalah dalam bentuk mitigasi. Mitigasi di sini adalah bagaimana caranya mengurangi gas-gas pencemar terlepas ke atmosfer. Dengan begitu, harapannya adalah iklim ini bisa lebih terjaga, bisa lebih stabil. Yang kedua adalah adaptasi. Untuk menghadapi perubahan iklim, kita harus mampu untuk bagaimana caranya menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang terjadi. Jadi di samping kita menghindari atau mencegah, kita juga harus menyusun sebuah rencana bagaimana caranya kita beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Seperti itu. Ini diharapkan mampu menjawab tantangan penyusunan tata ruang di Indonesia. Kemudian, tantangan penyusunan yang berikutnya adalah masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Kita ketahui bahwa jumlah pulau di Indonesia yang berjumlah 13.000 lebih, itu didiami oleh suku bangsa 1.340 suku bangsa, di mana menggunakan 700 bahasa daerah. Ini sebuah tantangan yang berat, karena latar belakang adat istiadat dari suku-suku bangsa itu sangat berbeda. Dalam penyusunan tata ruang tentu saja ini menjadi kendala. Makanya kemudian ditawarkan solusi-solusi apa kira-kira yang bisa dijadikan sebagai faktor pertimbangan dalam menyusun tata ruang. Yaitu diupayakan terjadinya integrasi sosial, di mana dibentuk sedemikian rupa supaya tercipta interaksi dan kerjasama di antara keberagaman masyarakat di Indonesia. Dengan begitu, ini mampu mewujudkan bahwa Indonesia itu adalah satu, wawasan Nusantara. Dengan begitu, maka tantangan dalam penyusunan tata ruang di Indonesia di sini bisa terjawab. Oke? Baik. Anak-anakku sekalian, kita bahas lagi lebih dalam tentang bagaimana permasalahan dalam penerapan tata ruang. Jadi pembahasan sebentar, saya akan bagi 3. Bagaimana permasalahan dalam penerapan tadi? Yang pertama adalah permasalahan dalam proses penyusunan tata ruang. Jadi nanti kita identifikasi masalah-masalah apa dalam prosesnya. Kemudian permasalahan yang bisa diidentifikasi lagi adalah permasalahan terkait implementasi rencana tata ruang. Dan yang ketiga adalah permasalahan terkait pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Baik anak-anakku, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari pembahasan permasalahan dalam proses penyusunan. Oke, yang pertama, permasalahan yang mungkin muncul dalam proses penyusunan tata ruang itu adalah adanya keterbatasan anggaran untuk perencanaan. Jadi masalah di sini adalah tidak adanya standar anggaran. Yang kedua adalah kemampuan anggaran itu di tiap daerah berbeda. Karena kita ketahui bahwa
pendapatan di tiap-tiap daerah itu berbeda. Sehingga ini tentu berdampak dalam proses penyusunan tata ruang. Nah, yang kedua adalah masalah data ya. Jadi faktor ketersediaan data, keakuratan dan integrasi data serta peta. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Karena dalam penyusunan tata ruang itu tidak terlepas dari data-data serta peta yang dibutuhkan. Masalah apa yang bisa diidentifikasi di sini? Pertama itu datanya sulit diperoleh. Kalaupun diperoleh, kualitasnya rendah. Nah, kemudian dari berbagai macam data yang dibutuhkan, ternyata tidak semua bisa kita siapkan. Artinya datanya terbatas. Nah, kalaupun diupayakan untuk mendapatkan data itu, pasti butuh biaya yang mahal. Nah, dengan begitu maka masalah ketersediaan, akuratan, integrasi data, serta peta ini menjadi sebuah permasalahan dalam proses penyusunan. Yang berikutnya adalah masalah sumber daya manusia dan perangkat analisis. Nah, apa masalahnya sumber daya manusia di sini? Sumber daya manusianya rendah. Kompetensinya rendah, bahkan kadang pihak-pihak atau oknum-oknum yang dilibatkan di dalam proses penyusunan itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Kemudian, kalaupun sesuai kompetensinya, dia mempunyai pemahaman yang minim tentang tata ruang. Ah, dengan begitu tentu saja ini menjadi sebuah masalah dalam proses penyusunan tata ruang. Ya kan? Oke, baik. Selanjutnya, konflik kepentingan dan kualitas rencana. Di mana di sini ada tarik ulur kepentingan politik, penguasa, pribadi, dan kelompok. Nah, di mana kiblatnya itu hanya mencapai tujuan ideal jangka panjang, tetapi menerapkan solusi-solusi yang hanya bisa menjawab jangka pendek saja. Nah, ini tentu menjadi sebuah masalah lagi. Yang berikutnya, kurangnya koordinasi antar instansi. Nah, ini jelas. Ketika kurang koordinasi, penataan ruang yang begitu kompleks di dalamnya itu, ketika kurang koordinasi maka tentu saja akan menjadi sebuah masalah. Tidak akan menghasilkan penataan ruang yang ideal. Kemudian, proses persetujuan substansi rencana tata ruang terlalu rumit dan lama. Ini proses pengesahannya ini, rencana yang sudah dibikin, itu ternyata persetujuannya itu membutuhkan waktu yang lama dan rumit. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah masalah lagi. Oke? Selanjutnya, masalah dalam proses penetapan raperda. Nah, dalam penetapan raperda ini butuh studi khusus dan pembahasan. Nah, dalam studinya dan pembahasannya ini biasanya memakan biaya yang besar. Pun pembahasannya waktunya lama. Jadi dengan kondisi seperti ini anak-anakku pasti menjadi sebuah masalah dalam penyusunan tata ruang. Oke? Kemudian kita masuk di permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan dalam implementasi rencana tata ruang. Nah, di sini bisa kita identifikasi tidak sesuai antara perencanaan yang dibuat dengan perkembangan kota saat ini. Nah, ini tentu sebuah masalah yang besar. Nah, kenapa? Sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya, ternyata perkembangan kota atau daerah saat ini itu tidak sejalan lagi dengan perencanaan yang dibuat. Makanya tentu saja ini menjadi sebuah permasalahan lagi. Yang kedua adalah peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan. Kondisi sekarang dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, menyebabkan kebutuhan orang akan pemukiman itu juga bertambah. Akibatnya apa anak-anakku? Bisa menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Daerah yang sebelumnya merupakan daerah persawahan, daerah pertanian, terpaksa harus dirubah fungsinya menjadi lahan pemukiman. Oke? Jadi peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan ini tidak bisa juga dihindari karena memang kondisi masyarakat memang yang mengharuskan terjadi alih fungsi lahan. Tetapi dalam hal tata ruang justru ini adalah sebuah masalah. Kemudian pemanfaatan ruang tidak berpedoman pada peruntukan ruang yang telah ditetapkan.
Jadi sudah ditetapkan untuk peruntukannya untuk apa, ternyata pemanfaatannya tidak berpedoman pada peruntukan tadi. Ini adalah sebuah permasalahan juga ya. Kemudian, penyusunan program sektoral dan pelaksanaan pembangunan itu tidak sinkron. Ini lagi, kalau ada tidak sinkron, apa yang sudah diprogram sebelumnya, kemudian dilaksanakan tidak sejalan, maka ini tentu adalah sebuah masalah. Kemudian, masih adanya konflik kepentingan antar sektor. Anak-anakku sekalian, coba kita analisa kepentingan di pertambangan dengan kepentingan di kehutanan contohnya. Kita ambil contoh. Pertambangan itu kegiatannya selalu berupaya bagaimana caranya bisa mengeksploitasi alam untuk kebutuhan manusia. Sedangkan kehutanan orientasinya adalah bagaimana caranya membuat hutan itu lestari supaya terjaga kestabilan iklim. Jadi tentu saja ini yang sesuatu yang bertabrakan ya. Di satu sisi kita ingin sumber daya untuk kebutuhan, di sisi lain kita tidak ingin merusak alam. Jadi konflik inilah yang merupakan masalah yang tidak habis-habisnya. Kemudian masalah kelestarian lingkungan hidup. Tentu saja ketika terjadi implementasi apa-apa yang sudah direncanakan, maka pasti kemungkinan besarnya adalah fungsi perlindungan alam itu atau fungsi konservasi itu akan terganggu. Kawasan resapan air akan berkurang, kemudian fungsi-fungsi daerah aliran sungai itu pasti menurun. Karena pasti terdampak ke sana. Makanya ini dikatakan sebagai sebuah permasalahan. Kemudian, yang berikutnya, adanya keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tentu saja ketika sudah terimplementasi rencana tata ruang ini tadi, maka daya dukung atau kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan itu pasti akan berpengaruh. Dalam hal ini tentu akan berkurang. Juga berpengaruh terhadap daya tampung, yaitu kemampuan lingkungan untuk menampung komponen-komponen yang ingin diisi di dalamnya. Ini tentu menjadi sebuah masalah lagi. Oke, selanjutnya pembahasan permasalahan yang terakhir, yang ketiga adalah permasalahan dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Kita identifikasi di sini anak-anakku sekalian, masih sedikit daerah yang memiliki peraturan zonasi. Itu. Yang kedua, pemberian izin pemanfaatan ruang itu belum sesuai dengan rencana pemanfaatan. Jadi izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang itu tidak sesuai dengan bagaimana pemanfaatannya. Kemudian bisa kita identifikasi lagi, belum diterapkannya pemberian insentif dan disintensif. Maaf ya, saya kurang bisa mengucapkan disintensif ya. Oke, apa itu istilah itu? Di situ dijelaskan bahwa insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang. Sedangkan disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Oke, kemudian permasalahan lagi. Jadi begitu banyak permasalahan yang kita bisa identifikasi ya. Jadi memang pembahasan kali ini anak-anakku saya memang sengaja membahas lebih dalam, lebih jauh bagaimana sih sebenarnya permasalahan dalam tata ruang itu. Kita identifikasi lagi bahwa lemahnya penegakan hukum untuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Di sini tentu menjadi masalah. Padahal seharusnya sanksi itu dibutuhkan supaya apa yang sudah direncanakan itu berjalan sesuai dengan semestinya. Dengan lemahnya penegakan hukum, maka tentu saja perencanaan tata ruang ini tidak berjalan. Atau bahkan tidak sesuai dengan rencana. Kemudian, tidak adanya sanksi bagi pemerintah yang tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian, kalaupun misalnya terjadi penyimpangan, sanksi yang diberikan itu lemah. Kira-kira apa dampaknya kalau seperti ini? Tentu saja penataan ruang ini tidak berjalan secara optimal. Kemudian, yang tidak kalah
menjadi masalah lagi adalah keterbatasan anggaran dalam melaksanakan instrumen pengendalian dan pengawasan. Nah, kalau bicara masalah anggaran ya pasti bisa dikata sebagian besar sebuah perencanaan itu kalau terkait masalah anggaran itu yang terbatas pasti tidak akan timpang ya, akan timpang dan tidak berjalan sesuai dengan ini. Karena biar bagaimana anggaran itu digunakan untuk penggeraknya. Nah, kemudian diidentifikasi lagi ada konflik kepentingan politik dan kebijakan para penguasa. Kemudian masyarakat tidak berperan aktif dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana upaya mengatasi permasalahan tata ruang. Saya rumuskan di sini menjadi 3 upaya. Yang pertama adalah kerjasama antara masyarakat dan pemerintah itu harus ditingkatkan supaya penataan ruang ini bisa lebih efektif. Jadi peran di sini pemerintah itu sebagai fasilitator dan masyarakat di sini adalah sebagai pelaku pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu harus ditingkatkan. Sehingga kalau kerjasamanya bagus, maka produk penataan ruang yang dihasilkan nantinya itu mampu menjawab permasalahan wilayah. Dan yang ketiga, tentu tidak terlepas dari persoalan kualitas sumber daya manusia. Harus ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya. Baik dari segi jumlah maupun kualitas. Berikut anak-anakku, saya sajikan contoh tata kota terbaik di dunia, yaitu ada Singapura ya. Singapura, kita kenal Singapura adalah kota yang kecil, negara yang kecil, tapi mempunyai tata kota yang terbaik ya. Tidak usah saya jelaskan panjang lebar di sini, ini hanya sebagai contoh saja. Yang kedua saya ambil contoh di sini adalah negara Swiss. Kita lihat begitu jernihnya sungainya di situ, itu terlihat bahwa memang pengelolaan ruangnya itu sangat matang ya. Nah, kemudian di Denmark, di mana terlihat di foto sangat indah ya, sangat bersih dan sangat teratur. Sementara kalau di Indonesia, saya ambil contoh di sini, kota terbaik di Indonesia adalah di Jawa Barat, di Bandung. Mungkin anak-anakku sekalian kenal dengan gambar yang foto yang ada di layar, yaitu Gedung Sate ya. Kemudian saya ambil contoh kota dengan tata kota terbaik itu kota Denpasar, Bali. Kemudian di Jawa Tengah, kota Semarang. Terlihat di foto bahwa memang betul-betul penataan kotanya ini sangat bagus ya. Sebuah foto ya yang saya tampilkan, mungkin jelas ya di gambar anak-anakku. Menurut kalian, fenomena apa yang tampak dalam gambar? Anak-anakku harus bisa mengidentifikasi apa penyebab masalah itu terjadi. Dan kemukakan solusi dari masalah tersebut. Ya. Jadi jelas ya gambarnya ya, ada rangkaian kendaraan yang panjang, kemudian ada orang berkerumun. Kira-kira menurut kalian fenomena apa itu? Apa penyebabnya dan apa solusinya? Bahwa fenomena yang tampil di layar itu adalah sebuah kemacetan. Kenapa itu terjadi? Karena sesuai penjelasannya Nanda tadi, bahwa adanya kesembrautan ini terjadi akibat dari terdapatnya pasar yang berada di dekat jalan raya. Tentu penyebabnya adalah kemacetan yang terjadi karena pasar berdekatan dengan jalan raya. Seperti itu. Kemudian solusi apa yang bisa diambil? Tawaran solusinya adalah dengan melakukan relokasi. Yang pihak yang terkait di sini tentu saja adalah pemerintah. Bagaimana caranya pemerintah tanggap melihat fenomena seperti ini, kemudian mencarikan solusi yang tepat. Sehingga fenomena-fenomena seperti dalam gambar ini itu tidak terjadi lagi. Oke, terima kasih anak-anakku atas jawabannya. Oke, untuk selanjutnya ada gambar kedua. Pertanyaannya sama. Coba diperhatikan gambar. Saya kasih petunjuk di fotonya. Ini adalah foto yang terdapat di Pantai Losari. Kita terlihat di situ, ya. Terlihat di kejauhan sana ada
Masjid 99 kubah, dan foto ini diambil pada saat sebelum sebelum pembangunan masjid rampung. Oke, pertanyaannya sama. Menurut kalian fenomena apa yang nampak dalam gambar? Apa penyebab masalah terjadi? Dan apa solusi dari masalah tersebut? Oke, baik. Anak-anakku sekalian, kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana penataan ruang hingga saat ini belum sepenuhnya menjadi instrumen keterpaduan program dalam mendorong terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien. Yang kedua, pemanfaatan ruang belum sepenuhnya dijadikan instrumen yang mampu menjawab isu permasalahan pembangunan wilayah dan kota. Yang ketiga, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah penataan ruang belum didukung oleh kelembagaan yang dapat mengkoordinasi berbagai sektor, termasuk pembiayaan pembangunan. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya adalah masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum efektifnya penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan penataan ruang. Oke, itu ya anak-anakku. Kemudian kita masuk di sesi terakhir. Silahkan perhatikan di layar. Silahkan buka link joinmyquiz.com dan masukkan kode 07623939 atau dengan cara men-scan QR code yang ada di samping supaya lebih praktis. Silahkan anak-anakku mengakses link ini, dipandu oleh guru pendamping di kelas masing-masing. Sudah ya? Oke, baik. Pada pertemuan kita kali ini sudah cukup ya, dan luar biasa sekali, dan saya berterima kasih untuk partisipasi anak-anak. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita bertemu kembali dalam pembelajaran geografi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.